really like Black Cat. No offense, Cepi. Apa ya, tiny little dots gitu inside your mind. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang buku-buku yang kemarin gue baca di bulan Januari. Dia ada 2 buku kucing, If Cats Disappeared from the World, dan The Kamogawa Food Detectives. Lalu ada 2 buku fiksi, yang satu Pasien, Naomi Midori, dan yang satunya Timun Jelita, Raditya Dika. Dan ini berbanding terbalik banget ya genrenya. Dan satu lagi adalah buku non-fiksi, Everything About Overthinking. Kita akan mulai dengan, karena lagi ada Cepi di sini. Let's start with If Cats Disappeared from the World. Ini adalah bukunya Genki Kawamura. Dan pertama kali gue lihat buku ini, gue sudah langsung jatuh cinta. Karena covernya lucu banget gitu kan, kayak cantik banget gitu. And I really like Black Cat. No offense, Cepi. Jadi If Cats Disappeared from the World ini menceritakan tentang seorang postman yang namanya tidak disebutkan di sini, dan dia baru tahu bahwa ternyata dia mengidap cancer. Kalau nggak salah udah stadium 4 deh, udah parah banget lah kondisinya. Dan disitu dia bertemu dengan Devil. Dia bisa menambah 1 hari dari hidupnya dengan menghilangkan salah satu yang ada di dunia gitu. Dia yang memilih, jadi responsibility is on his shoulder. Misalnya dia mau menghilangkan telepon, jadi tidak ada telepon di dunia ini karena dia gitu. Yada. Dan di sini juga menceritakan tentang hubungan dia dengan kucingnya yang namanya Cabbage. Kucing itu adalah dulu kucing ibunya, yang pada akhirnya jadi kucing dia juga gitu. This is a very very sad book. Ada satu part di sini yang ketika gue baca membuat gue sangat very emotional, because I didn't expect that this book is going to be that sad gitu. I thought it's just a very light book. I mean, it's a book cover with a cat. The Cat Who Saved Books juga sebelumnya very light gitu, even though ada beberapa touching moments, tapi very light. This one though, it's a little bit not that light gitu, dan membuat kita jadi more appreciate what we have. Buku ini kita diminta untuk berkontemplasi tentang kehidupan, kematian, dan hal-hal yang our surroundings gitu, hal-hal yang di sekeliling kita yang ternyata punya peran begitu penting dan kita tidak sadar gitu. I really like this book. Selain karena covernya memang lucu banget, tapi memang bukunya juga bagus gitu. Di sini benar-benar kita bisa melihat dari point of view orang yang dia udah at the age of his life, sudah di penghujung waktu dan udah nggak ada lagi yang dipikirkan gitu. He has nothing to lose. Dia hanya bisa mengingat masa lalunya dia hanya bisa list down all his regrets. Dan dia juga di sini sempat ketemu sama pacarnya dia di masa lalu gitu, dan di situ dia look back lagi, dan dia justru di hari-hari terakhir hidupnya dia baru mempelajari tentang dirinya lebih dalam gitu. It's a very good book if you want to contemplate about life and death. Dan this is also a very good book yang membuat kita bisa appreciate things around us gitu. We shouldn't take things for granted. Lalu The Kamogawa Food Detectives, ini adalah bukunya Hisashi Kashiawi. Ini bukunya tuh waktu gue baca mirip dengan Before the Coffee Gets Cold. Jadi buku ini menceritakan tentang sebuah restoran yang bukan di tengah kota gitu, like in the suburb gitu mungkin ya, dan sulit ditemukan gitu restoran ini. Nah, jadi mereka tuh selain buka bisnis restoran, mereka juga buka bisnis detektif yang ada di dalam restorannya itu. This is a family restaurant dari ayah dan anaknya, anak perempuannya, yang usianya 30-ish, belum menikah dan masih tinggal bersama bapaknya gitu, karena ibunya sudah meninggal. This is a very interesting story, karena bisnis detektifnya mereka itu adalah meng-create kembali makanan yang diinginkan oleh si klien-kliennya ini gitu. Cerita-ceritanya mengharukan gitu. Nah, kucing ini namanya adalah Drowsy. Sometimes like once or twice dia akan muncul di scene, cuma kayak sebagai pemanis aja gitu. So unlike the other 2 books I read recently, The Cat Who Saved Books, dan juga If Cats Disappeared from the World, si Drowsy ini cuma muncul sesekali aja, tapi kayak manis aja gitu ketika dia muncul. Literally pemanis lah di cerita ini. By the way, I have 2 cats. The other one yang pernah muncul di video gue adalah Brian, yang mungkin lebih mirip sama si Drowsy ya. Kalau Cepi ini kan ada oranye dan putih gitu. Nah kalau si Brian tuh satu muka oranye semua gitu. Baby, sakit dong nak. Kalau Brian kan satu mukanya oranye semua gitu. Timun Jelita, Raditya Dika. Ini adalah buku Raditya pertama yang gue baca, dan apparently buku dia menyenangkan sekali ya. I lost count how many times I laughed gitu when I read this book. Gue ketawa terus, dan gue jarang banget baca buku dan gue bisa ketawa lepas gitu. So this is the first book yang
pernah gue baca dan membuat gue tertawa sampai sebahagia itu. Menurut gue buku ini lucu, menyenangkan, dan very very light. Buku ini ringan banget, tapi masih tetap ada lessons to learn gitu yang dia selipkan di sini. Menceritakan tentang Timun. Timun ini adalah seorang freelance accountant gitu yang biasa handling, public figures gitu. Pasca meninggal bapaknya, dia tuh jadi kayak look back gitulah. Semua bermula ketika omnya dia datang ke rumah dan kalau nggak salah balikin gitar punya bapaknya gitu. Di situ dia jadi look back and reminiscing all the things in the past. Kayak dulu dia suka ngeband, itu adalah salah satu mimpinya dia yang mungkin belum terwujud gitu. Jadi di usia dia yang udah 40-an, dia berpikir mau kembali lagi ngeband. Jadi dia mulai kontakin teman-temannya tuh, yang which is of course di usia itu semua sudah punya more responsibilities dan semua teman-temannya nge-reject dia gitu karena dipikir what a silly activity to do gitu untuk sekarang. Jadi kayak dia mulai pesimis tuh di situ. Lalu dia ketemu dengan sepupunya yang namanya Jelita. Dan Jelita itu kalau nggak salah masih kuliah ya. Jadi perbedaan usia mereka cukup jauh gitu. Akhirnya long story short, mereka berdua bikin band, bukan band juga ya, karena mereka cuma berdua gitu. Akhirnya diberi nama Timun Jelita. Satu karakter yang lucu banget, kalau nggak salah namanya Robert gitu. Itu kayak spice things up gitu di sini. Di sini juga menceritakan tentang relationship Timun dan istrinya. I really like that sweet part juga gitu, kayak melihat hubungannya mereka berdua yang begitu dekat karena mereka juga high school sweetheart. Sweet little momentnya dapat banget gitu di scene-scene tentang si Timun dan istrinya itu. Buku ini recommended banget kalau mau baca-baca santai gitu. Misalnya abis baca buku yang berat banget, kalau bacain itu kayaknya cocok gitu. Jadi it feels like having a dessert after a very very heavy meal. Harusnya gue baca ini ya setelah gue baca A Little Life kemarin di bulan Februari. Salah urutan. Oke, lalu ada Pasien, Naomi Midori. Ini adalah buku bergenre Iyamisu pertama yang gue baca. Iyamisu itu adalah genre subthriller yang bisa membuat pembacanya merasa tidak nyaman dan biasanya fokus ke sisi gelapnya manusia gitu. Ketika gue baca ini tidak menimbulkan rasa tidak nyaman sama sekali sih sebenarnya, mungkin karena gue sudah terbiasa nonton dokumenter atau film-film thriller lainnya gitu, terutama film-film psychological thriller. Di sini menceritakan tentang seorang pasien dan seorang psikolog. Imelda, pasien, dan Danisa. Danisa itu adalah psikolognya. Jadi menceritakan dari dua sudut pandang. Menceritakan tentang satu keluarga yang kalau nggak salah 6 orang di keluarga itu, mereka ditemukan meninggal terbantai gitu di satu keluarga itu. Jadi kesimpulan dari penyelidikan polisi itu adalah mereka berebut warisan gitu. Padahal there is more than that. The real chronology kejadian itu akan diceritakan melalui percakapan antara Imelda dan Danisa gitu. Buku ini tuh tipis banget ya, mungkin cuma 100-an halaman, so you can read this book in one sitting. Buku ini juga cukup menyenangkan, jadi ringan untuk dibaca. Well, I shouldn't say light ya, mungkin karena kebetulan gue suka genre ini gitu, jadi baca buku ini menurut gue menyenangkan gitu, but it has so many trigger warnings. Jadi target buku ini adalah mereka yang di atas 18 tahun. Buku-buku penerbit Haru kayaknya begini semua ya. Gue beli buku ini waktu itu ketika ada acaranya penerbit Haru juga, jadi dapat tanda tangan Naomi-nya, penulis bukunya. Lalu yang terakhir adalah Everything About Overthinking yang ditulis oleh R.D. Asti. Apa itu overthinking dan bagaimana cara mengatasi overthinking? Obviously orang-orang yang beli buku ini pasti orang-orang yang memang overthinkers gitu kan, like myself gitu. Tapi dengan membaca ini membuat kita merasa kayak we don't have to feel guilty about being overthinking gitu. Karena memang tidak sepenuhnya bahwa overthinking itu salah. Dia akan menjelaskan juga di sini perbedaan antara overthinking dan anxiety. Jadi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama dia akan menjelaskan dulu tentang overthinking and all the layers about overthinking. Lalu dia mulai masuk ke bagian kedua, yaitu cara mengatasi overthinking. Jadi bagaimana cara kita mengelola overthinking kita lebih sehat dan bagaimana cara mengatasinya. Yang paling gue suka di sini adalah part control only what you can control gitu. Jadi khawatirkan hal-hal yang perlu dikhawatirkan aja gitu. Karena most overthinkers people, they tend to think about every single thing gitu. Bahkan yang orang lain tidak pikirkan, mereka akan pikirkan. And it will become like tiny little dots gitu inside your mind. Kayak so many tabs open gitu kan. Overthinkers itu. Nah dia di sini membantu kita untuk mengkerucutkan kembali gitu. Hal-hal apa aja nih yang worth it untuk dipikirkan, membantu kita untuk mengkontrol our own mind kayak gitu. Beberapa interesting things di sini adalah tentang menjadwalkan rasa khawatir, atau di sini ada namanya kalau nggak salah overthinking journaling gitu. Jadi kayak
kita mengassess sendiri our own overthinking gitu. Kayak misalnya kita lagi overthinking, kita lagi kesel, atau kita lagi bahagia, dari skala 1 sampai 10 betapa bahagianya kita. Dan di sini juga dia mengajarkan tentang menguasai pikiran dengan bermeditasi gitu, yang which is sampai sekarang belum bisa gue kuasai. It's also become a very good reminder gitu untuk kita baca once in a while. Lalu dia juga membahas di sini tentang korelasi antara overthinking dan media sosial. It's a very nice book, dia mengemasnya dengan baik sekali di buku ini. So that's it guys, those are the 5 books I read di bulan Januari. Kalau teman-teman gimana kemarin, udah baca buku apa aja? Let me know on the comments below so we can talk about it. Atau ada rekomendasi buku yang menarik untuk gue baca berikutnya, let me know. Thank you so much for watching this video, and then I'll see you on the next video. Say bye-bye, Chippy. Bye-bye.